Halo teman-teman BDKSN, ketemu lagi dengan saya Bang Didik. Pahami soal P3K manajerial integritas dengan mudah. Karena inilah soal manajerial P3K yang langganan keluar, di mana soal-soal berikut ini sudah sesuai dengan KPN Pan RB nomor 347 tahun 2024 dengan submateri kita adalah integritas pada video ini. Untuk semua formasi teman-teman, guru, nakes, dan tenaga teknis, bagi teman-teman yang belum join dengan media sosial BDKSN, boleh join bersama media sosial BDKSN di @bidik_asn. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini teman-teman. Soal nomor 1 teman-teman, Anda adalah seorang teller di suatu bank. Seorang teman dekat Anda yang memiliki hubungan kerja dengan nasabah bank meminta Anda memberikan informasi saldo rekening nasabah tersebut. Bagaimana tindakan yang Anda ambil? A. Saya menolak dengan sopan dan menjelaskan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia. B. Saya memberikan informasi tersebut untuk membantu teman karena saya yakin itu tidak akan menjadi masalah. C. Saya meminta izin kepada atasan sebelum memberikan informasi tersebut. D. Saya memberikan informasi sebagian saja agar tidak terlalu melanggar aturan. Jangan lupa teman-teman bahwa indikatornya adalah integritas untuk soal manajerial kali ini. Kita lihat pembahasannya. Skor 4 ada di A, saya menolak dengan sopan dan menjelaskan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia, teman-teman ya. Jawaban terbaik adalah A, kita lihat pembahasan di bawah, karena menunjukkan integritas dan kepatuhan terhadap aturan kerahasiaan data nasabah ya. Baru kemudian C dengan 3 poin, meminta izin kepada atasan sebelum memberikan informasi tersebut, berarti kita membocorkan informasi teman-teman ya. Di sini tidak boleh dilakukan tentunya sebagai seorang teller di suatu bank. Kita harus menjaga kerahasiaan informasi atau data ini. Baru kemudian 2 poin di D, memberikan informasi sebagian saja, ini juga termasuk membocorkan data, dan yang B 1 poinnya. Oke, kita lihat nomor 2, Anda adalah seorang penyuluh lapangan yang bertugas memberikan pelatihan dan distribusi bantuan kepada petani. Dalam laporan Anda ditemukan bahwa jumlah penerima manfaat tidak sesuai dengan data di lapangan karena beberapa petani tidak hadir saat pelatihan berlangsung. Supervisor Anda meminta untuk tetap mencatat semua petani sebagai penerima manfaat agar laporan terlihat lengkap. Apa yang Anda lakukan? A. Saya mengikuti arahan supervisor agar laporan terlihat baik dan tidak menimbulkan masalah. B. Saya mencatat hanya petani yang hadir dalam laporan dan melaporkan alasan ketidakhadiran lainnya. C. Saya menyarankan kepada supervisor untuk mencari solusi alternatif tetapi tetap mencatat semua nama petani sebagai penerima. D. Saya diam dan menyerahkan tugas pelaporan kepada pihak lain agar tidak terlibat dalam konflik. Nah, ini kita diuji integritasnya di sini oleh siapa? Supervisor ya, yang ingin mencatat semua petani padahal tidak hadir dalam kondisi tersebut ya. Kehadiran dari petaninya tidak ada ya, sehingga ini merupakan suatu ujian dari integritas. Kita lihat jawaban terbaiknya ada di B, mencatat hanya petani yang hadir dalam laporan dan melaporkan alasan ketidakhadiran lainnya. Ini bentuk laporan yang sesuai dengan kenyataan teman-teman. Yang B. Baru kemudian C, saya menyarankan kepada supervisor untuk mencari solusi alternatif tetapi tetap mencatat semua nama petani sebagai penerima. Kemudian D dan A ya, masing-masing 2 dan 1 poin. Pembahasannya jawaban terbaik adalah B karena menunjukkan integritas dengan mencatat data yang sesuai dengan fakta di lapangan tanpa manipulasi. Jawaban A dan C cenderung mengabaikan transparansi, sedangkan D menunjukkan sikap menghindar dari tanggung jawab. Lanjut soal nomor 3 teman-teman, Anda adalah seorang penyuluh lapangan. Seorang kepala desa menawarkan uang tambahan kepada Anda agar wilayahnya mendapatkan prioritas dalam program penyuluhan berikutnya. Ia mengatakan bahwa ini demi kepentingan masyarakatnya yang sangat membutuhkan bantuan. Apa tindakan Anda? A. Saya menolak tawaran tersebut dan melaporkan kejadian ini kepada atasan. B. Saya menerima tawaran tersebut karena niatnya adalah untuk membantu masyarakat desa. C. Saya berdiskusi dengan kepala desa tentang prosedur resmi untuk mengajukan prioritas tanpa melibatkan imbalan. D. Saya meminta waktu untuk berpikir sebelum memberikan keputusan agar tidak membuat kepala desa tersinggung.
Yuk kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman. Ada di A, saya menolak tawaran tersebut dan melaporkan kejadian ini kepada atasan ya. Baru kemudian C dengan jawaban saya berdiskusi dengan kepala desa tentang prosedur resmi untuk mengajukan prioritas tanpa melibatkan imbalan. Padahal yang tegas ya sesuai integritas yang A nih tentu saja ya. Jawaban terbaiknya A, baru kemudian yang C. Jawaban terbaik adalah A karena menolak gratifikasi menunjukkan integritas sebagai penyuluh lapangan. B melanggar prinsip profesionalisme, sementara C baik tetapi kurang tegas. D memperlihatkan keraguan dalam mengambil sikap. Soal nomor 4 teman-teman. Saya menjalankan program penyuluhan di sebuah desa. Beberapa warga merasa tidak puas karena mereka tidak terpilih sebagai penerima manfaat. Meskipun memenuhi syarat, meskipun memenuhi syarat. Mereka meminta Anda untuk menambahkan nama mereka ke daftar penerima bantuan. Apa yang Anda lakukan? A. Saya menjelaskan dengan tegas bahwa daftar penerima manfaat sudah ditetapkan berdasarkan kriteria resmi. B. Saya menambahkan nama mereka untuk menghindari konflik dengan masyarakat. C. Saya berdiskusi dengan aparat desa untuk mencari solusi bersama tanpa mengubah daftar penerima. D. Saya meminta waktu untuk mengonfirmasi masalah ini kepada atasan sebelum mengambil tindakan. Oke. Jawaban terbaiknya ada di A. Saya menjelaskan dengan tegas bahwa daftar penerima manfaat sudah ditetapkan berdasarkan kriteria resmi. Baru kemudian C, saya berdiskusi dengan aparat desa untuk mencari solusi bersama tanpa mengubah daftar penerima. Ya, D 2 poin dan B 1 poin. Pembahasannya, jawaban terbaik adalah A karena menegaskan integritas dengan mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. B melanggar prinsip keadilan. C menunjukkan upaya mencari solusi tetapi kurang tegas yang C ini teman-teman. D memperlihatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Soal nomor 5. Sebagai penyuluh lapangan, Anda menghadapi konflik antar kelompok tani terkait pembagian alat pertanian bantuan pemerintah. Salah satu kelompok meminta Anda untuk berpihak pada mereka karena merasa lebih membutuhkan. Apa tindakan Anda? A. Saya mendengarkan keluhan mereka dan segera melapor ke atasan untuk mendapatkan arahan. B. Saya berpihak kepada kelompok yang merasa lebih membutuhkan agar bantuan segera tersalurkan. C. Saya mengumpulkan semua pihak untuk berdiskusi bersama mencari solusi yang adil sesuai data dan kebutuhan. D. Saya menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah daerah untuk menghindari keterlibatan lebih lanjut. Jawaban terbaiknya apa teman-teman? Kita lihat di C teman-teman ya. Saya mengumpulkan semua pihak untuk berdiskusi bersama, mencari solusi yang adil sesuai data dan kebutuhan. Baru kemudian A, saya mendengarkan keluhan mereka dan segera melapor ke atasan untuk mendapatkan arahan ya. Yang lebih berintegritas di sini adalah yang C, teman-teman. Jawaban C adalah yang terbaik karena menunjukkan integritas dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara adil. A cukup baik, tetapi menunjukkan ketergantungan pada atasan. B tidak menunjukkan keadilan. D menghindari tanggung jawab. Ya, Bimbel Bidik ASN mengadakan paket tryout P3K, teman-teman, yang bisa dicoba satu paket secara gratis. Kemudian ada paket yang bisa teman-teman maksimalkan juga. Ada mahasiswa umum, guru nakes dan tenaga teknis dapat memanfaatkan paket tersebut. Ada administrasi perkantoran ya formasinya, ada formasi penata layanan operasional, ada formasi operator layanan operasional. Nah, ini bisa teman-teman maksimalkan sebelum nantinya mengikuti tes P3K tahap 2 ya. Apa fasilitas yang didapat? Tentunya ada bebas akses selama 6 bulan, 1 paket soal gratis dengan 3 paket soal hot dan berkualitas. Jadi ada 4 paket yang teman-teman dapatkan. Ada pembahasan soal tentu saja dan analisa hasil pengerjaan teman-teman. Sudah termasuk manajerial, sosial kultural, dan wawancara ya. Grup diskusi, event webinar secara premium, dan tentu saja fitur kalender yang bisa teman-teman gunakan untuk memantau jadwal-jadwal dari pelaksanaan P3K. Ya, bisa teman-teman akses di bimbel.bdksn.com seharga 99.000 saja, promo akhir tahun menjadi 69.000. Ingat, coba dulu gratis teman-teman ya. Hubungi kontak yang tersedia di kolom deskripsi atau kunjungi media sosial kami @bidik_ASN. Lanjut nomor 6, Anda sebagai pegawai outsourcing memiliki akses ke data internal perusahaan. Seorang teman Anda yang bekerja di perusahaan kompetitor meminta informasi tersebut untuk kepentingan bisnisnya. Apa yang akan Anda lakukan?
A. Saya memberikan informasi tersebut karena tidak ada yang akan tahu. B. Saya menolak permintaan tersebut dan melaporkan kejadian ini kepada atasan. C. Saya hanya memberikan informasi umum yang dianggap tidak terlalu penting. D. Saya mengabaikan permintaan teman tersebut tanpa memberi respon. Kita lihat jawaban terbaik ada di B. Saya menolak permintaan tersebut dan melaporkan kejadian ini kepada atasan. D. 3 poin, saya mengabaikan permintaan teman tersebut tanpa memberi respon, ya, diiringi oleh C dan A dengan 2 dan 1 poin. Pembahasannya, jawaban terbaik adalah B karena menunjukkan integritas, teman-teman, dengan menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan melaporkan situasi yang mencurigakan. A. Melanggar kepercayaan. C. Masih beresiko membocorkan informasi, dan D. Kurang proaktif. Kita lanjut soal nomor 7, teman-teman. Selama menjalankan tugas penyuluhan, seorang kepala kelompok tani menawarkan hadiah berupa barang untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka atas bantuan Anda. Apa tindakan yang Anda ambil? A. Saya menerima hadiah tersebut karena itu hanya tanda terima kasih tanpa niat buruk. B. Saya menolak hadiah tersebut dengan sopan dan menjelaskan bahwa menerima hadiah tidak sesuai dengan aturan kerja saya. C. Saya menerima hadiah tersebut tetapi melaporkan hal ini kepada atasan. D. Saya meminta mereka untuk memberikan hadiah kepada pihak pemerintah daerah, bukan kepada saya. Kita lihat pembahasannya, teman-teman. Skor 4 ada di B, menolak hadiah. Ini bentuk integritas, teman-teman. Tapi secara sopan tentunya, ya. Dan menjelaskan bahwa menerima hadiah tidak sesuai dengan aturan kerja. Baru kemudian yang 3 poin di D, memintakan memberikan hadiah kepada pihak pemerintah daerah, bukan kepada saya, ya. Diiringi dengan 2 poin di C dan 1 poin di A. Pembahasannya, jawaban B adalah yang terbaik karena menunjukkan integritas dengan menolak gratifikasi secara langsung. A. Melanggar etika kerja. C. Kurang tepat karena tetap menerima hadiah. Dan D. Beresiko memunculkan persepsi negatif, ya ini. Gitu ya. Kita lanjut. Nomor 8, teman-teman. Saat mendistribusikan bantuan bibit kepada petani, Anda menemukan bahwa jumlah bibit yang tersedia tidak mencukupi untuk semua peserta. Beberapa petani memprotes keras dan meminta Anda memberikan solusi. Bagaimana Anda mengatasinya? A. Saya menjelaskan kondisi yang ada kepada petani dan menyusun daftar prioritas berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak. B. Saya membagi bibit secara merata kepada semua peserta, meskipun jumlah yang diterima lebih sedikit dari yang dijanjikan. C. Saya meminta petani untuk bersabar sampai pengiriman bibit tambahan tiba. D. Saya meminta petani untuk menyelesaikan masalah ini dengan pihak penyedia bibit. Jawaban terbaik apa, teman-teman? Ya, 4 poin ada di A, menjelaskan kondisi yang ada kepada petani dan menyusun daftar prioritas berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak. Diikuti oleh B, 3 poin. Saya membagi bibit secara merata kepada semua peserta meskipun jumlah yang diterima lebih sedikit dari yang dijanjikan. Diiringi oleh C dan D di 2 dan 1 poin. Pembahasannya, jawaban A menunjukkan kemampuan untuk mengelola situasi sulit dengan adil dan berorientasi pada kebutuhan yang paling penting. B menunjukkan usaha yang baik tetapi nggak maksimal yang B ini. C kurang responsif. Dan D menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab. Soal nomor 9, teman-teman. Sebagai penyuluh lapangan, Anda mengetahui bahwa beberapa petani tidak mendapatkan informasi lengkap tentang prosedur pengajuan bantuan. Akibatnya, sebagian besar tidak dapat mengajukan permohonan tepat waktu. Apa langkah yang akan Anda ambil? A. Saya memastikan informasi disampaikan lebih baik di masa depan dan memberikan kesempatan tambahan bagi yang belum mendaftar. B. Saya meminta petani untuk menyelesaikan sendiri masalah ini dengan pemerintah daerah. C. Saya langsung menambahkan nama petani yang belum mendaftar ke dalam daftar penerima bantuan. D. Saya mengusulkan revisi prosedur pengajuan bantuan agar lebih jelas di masa depan. Kita lihat jawaban terbaiknya ada di A. Saya memastikan informasi disampaikan lebih baik di masa depan dan memberikan kesempatan tambahan bagi yang belum mendaftar, ya. Diiringi oleh D dengan 3 poin. Saya mengusulkan revisi prosedur pengajuan bantuan agar lebih jelas di masa depan. Diiringi oleh C dan B tentunya, ya. Pembahasannya, jawaban A adalah yang terbaik karena menunjukkan tanggung jawab dan berorientasi pada hasil. B mengabaikan masalah. C tidak sesuai prosedur. Dan D hanya solusi jangka panjang tanpa menyelesaikan masalah saat ini, teman-teman. Nah, untuk soal nomor 10, teman-teman siapkan dijawab untuk di kolom komentar, ya. Selama program pelatihan, Anda ditugaskan
untuk menilai peserta berdasarkan kehadiran dan keterlibatan aktif. Seorang peserta meminta Anda untuk memberikan nilai tinggi meskipun catatan kehadirannya tidak lengkap dengan alasan dia memiliki tanggung jawab keluarga yang mendesak. Bagaimana Anda menyikapi permintaan ini? A. Saya memberikan nilai tinggi karena memahami situasi pribadinya. B. Saya menilai peserta sesuai kehadiran dan keterlibatan tanpa memihak, namun mencatat alasan keterbatasannya untuk evaluasi selanjutnya. C. Saya meminta arahan atasan tentang apakah peserta ini dapat dikecualikan. D. Saya menjelaskan aturan penilaian kepada peserta dan menyarankan dia untuk mengajukan dispensasi resmi. Ya, silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Jangan lupa BDKSN mengadakan paket layout gratis, mahasiswa umum, administrasi perkantoran, penata layanan operasional, dan operator layanan operasional. Coba dulu gratis teman-teman, satu paket gratis dan bebas akses selama 6 bulan. Ya, 3 paket soal hot berkualitas, pembahasan soal juga ada, analisa hasil pengajaran ada, termasuk mahasiswanya tentu saja, grup diskusi, event webinar premium dapat teman-teman dapatkan nantinya, dan fitur baru kalender jadwal disesuaikan dengan BKN resmi. 99.000 kami promokan menjadi 69.000 saja. Ingat, 1 kali percobaan gratis teman-teman, 1 paket gratis. Aksesnya di mana? Di bimbel.bdksn.com atau hubungi kontak person yang ada di kolom komentar, di kolom deskripsi, atau join dengan medsos kami di @bidik_asn. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Like dan subscribe video ini. Puluhan video telah diupload dan akan terus ada upload video P3K dan CPNS berikutnya setiap harinya. Sampai jumpa dengan Bang Didik di video berikutnya.